Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan AUDJPY. Ya, ini adalah video request dari teman saya di Jurnal Trading ID. Jadi akan saya buatkan. Lalu di video ini ada beberapa level penting yang ingin saya jelaskan ya, terutama untuk level 94.318 sampai 94.562. Ini adalah level penting. Ya, jadi kalau level penting ini kita akan kasih tanda merah, berarti ini adalah level penting yang harus kita perhatikan. Kenapa ini disebut sebagai area level penting? Karena area ini itu sudah di-retest sama dia sebanyak 2 kali. Yang pertama tanggal 17 Juni. Nih, di sini tanggal 17 Juni di-retest 2 kali pada time frame 1 jam. Lalu pertama kali itu ya terbentuk itu tanggal 16 Juni. Dan memang kalau kita tarik ke belakang lagi, ternyata area ini adalah area support become resistennya dari si AUDJP itu sendiri. Makanya kalau kita perhatikan ya, dia sudah coba 2 kali. Yang pertama ini, kedua ini. Dan dia terakhir break dari area ini itu tanggal 13 Juni 2022. Kalau kita perhatikan nih di sini dia itu masih ketahan di area sini, dia masih coba untuk naik ke atas kembali. Begitu dia break dia langsung turun ke bawah. Lalu untuk saat ini kalau kita perhatikan untuk terendahnya si AUDJPY ini dengan time frame 1 jam, ya, untuk time frame 1 jam ini terendahnya itu ada di 91.974. Dan untuk saat ini kita lihat di sini adalah minor trend line-nya itu adalah uptrend. Tapi kalau untuk trendline utama atau major trendnya itu, kalau kita perhatikan dengan menggunakan time frame yang 4 jam ini, kalau kita perhatikan di sini, nah di sini ada sideway. Sideway dia itu terendahnya itu ada di 92.84, dan tertingginya itu ada di 94.5. Dia sideway. Jadi dia belum bisa break dari area ini. Nah, ini kita perhatikan di time frame 4 jam itu lebih terlihat ya. Di sini area support become resistannya dia. Oke, terus kita lanjut lagi. Kita juga harus perhatikan kalau kita trading di pair JPY, kita juga harus perhatikan yang namanya indeks JPY itu sendiri. Nah, indeks JPY ini sudah berada di level yang cukup rendah. Ini kita bisa lihat dengan menggunakan time frame yang 1 minggu atau weekly time frame-nya. Kita bisa perhatikan di sini terakhir indeks JPY terakhir banget menyentuh area ini itu ada pada tanggal 21 Januari 2002. Dan saat ini itu sudah 2022 ya, teman-teman di sini. Dan memang dari candle weekly-nya itu masih ada tekanan sell yang cukup kuat, di mana ini dia malah ngebentuk yang namanya uh, shooting star ya. Jadi menandakan bahwa si indeks JPY ini masih belum kuat untuk naik ke atas. Dan kalau dia misalkan dia break dari area ini, maka kalau misalkan kita ukur dengan menggunakan pola ini, ya, kita ukur dari sini kenaikan penurunan dia. Kita ukur di sini, maka dia bisa turun ke kurang lebih ke sini. Pas sekali ya di 67.825. Kalau dia jebol dari area ini. Tapi kalau dia pullback, minggu depan dia pullback dari area ini, ya, maka dia akan naik di tas pertama itu ada di sini di 76.460, lalu keduanya itu ada di sini di 78.910. Ini harus kalian perhatikan tuh daerah ini atas ini, karena ini adalah area height dia yang sebelumnya. Nah, dia harus bisa break dari height yang ini nih, baru dia bisa naik. Kalau dia nggak break nanti sama aja, dia akan begini lalu turun ke bawah sini, dan mungkin bisa menjebol area ini nanti di area si 74.175 ini. Oke. Nah, kalau dia break dari area ini, artinya si AUDJP ini akan naik lagi ke atas, dan kemungkinan besar bisa break juga dari area ini. Di 94.318 sampai 94 562. Lalu selain area ini, kita juga harus perhatikan di area ini height dia juga ya di 94.800 ya sama 94.987.
Jadi kemungkinan besar kalau dia bisa break dari area ini, kemungkinan dia akan sideways begini. Baru nanti dia akan menentukan nih, dia mau break ke atas atau break ke bawah. Kalau dia break ke bawah, maka dia akan retest kembali ke sini. Tapi kalau dia break ke atas, kita harus perhatikan sini, ya di area 95300 sampai 95539 itu ada area supply-nya juga di sini. Ya, teman-teman. Ini juga harus kita perhatikan. Kalau dia break ke sini, maka targetnya di sini. Ini kita bisa short sell di area sini, targetnya di sini. Nah, kalau dia break ke bawah, ya dia break ke bawah, maka target dia itu ada di sini. Di sini. Di 937.700 sampai 93.900. Oke. Jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai si Audi JP ini. Dan oh iya, karena harga saat ini sedang berada di 93.38, kalau kita perhatikan, misalkan dia nggak break dari area ini, lalu dia break dari area uh, minor trend line-nya ini, maka dia pertama kali dia akan melakukan retest kembali di 93.360, lalu dia naik kembali, baru dia akan turun. Perhatikan ini low dia sebelumnya. Kalau dia break dari low yang sebelumnya, itu dia akan turun ke bawah sini. Nah, ini bisa jadi area short buy kita nih di sini di 92.9. Jadi kalau dia break dari sini, kita tunggu lagi nih di sini. Ya, di sini di 928.48 atau kita bisa tunggu di area ini. Di 92.7 dan 92.793. Oke, jadi itu adalah dua skenario-nya. Jadi kita tinggal sesuaikan untuk AUDJPY-nya minggu depan. Dan kalau saya sih sendiri itu lebih pribadi cenderung untuk melakukan penurunan. Kenapa dia melakukan penurunan? Karena kalau kita perhatikan di sini indeks JPY itu sudah berada pada support tahunan 2002. Dan itu emang sangat dipertanyakan kalau misalkan tidak pullback ya sama sekali ya. Ya karena juga banyak DM yang masuk ke saya menanyakan mengenai JPY series ya, XX JPY series ya, misalkan EUR JPY, GBP JPY, itu kapan sih mereka turunnya gitu, karena emang cukup banyak juga yang nyangkut kalau saya perhatikan. Nah, ini semua kita berbalikan ke indeks JPY ini. Kalau misalkan indeks JPY ini pullback, maka si AUD atau si JPY series ini bisa turun kembali ke bawah. Dan memang kebetulan si JPY ini atau indeksnya ini sudah berada di support tahunannya, ya jadi memang lebih cenderung atau lebih pro untuk melakukan penurunan di pair JPY. Minggu depan saya akan lebih fokus perhatikan indeksnya dulu, karena bisa aja dijebol sama dia, karena memang kalau kita perhatikan turunnya itu cukup kuat ya. Oke, jadi mungkin sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Audi JPY ini. Jika memang ada yang salah atau misalkan ada yang kurang, saya mohon maaf. Semoga video ini bisa membantu kalian mencari referensi trend trading di Audi JPY atau JPY series lainnya. Jika memang ada yang ingin ditambahkan, ya menurut kalian, oh Bang Jo ada yang lupa dijelasin, misalkan seperti berita-berita fundamental dan lain sebagainya, silakan kalian tambahkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.